Sekarang kita ke apa namanya, nomor 2, contoh soal nomor 2 halaman 181. Sebentar ya. Nah, ini contoh soal yang nomor 2. Perhatikan. Sebentar. Misalkan jarak sebenarnya antara kota A dan kota B 60 km. Pada jarak kedua, kalian lihat di buku paket kalian ya. Nah, pada jarak kedua kota adalah 4 cm. Tentukan rasio antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya antara kota A dan kota B. Oh ya, jadi ini misalkan jarak sebenarnya antara kota A dan kota B. Jadi jarak sebenarnya, jarak yang ditempuh itu yang sebenarnya ya, berarti 60 km. Ini 60 km. Yang ini jarak yang sebenarnya. Tetapi pada peta, ini peta, jarak keduanya ternyata hanya 4 cm. Kalau di peta, jarak kedua kota A dan kota B itu hanya 4 cm. Tentukan rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Ini apa? Biasanya kita sebut dengan skala ya. Kalau peta itu biasanya skalanya berapa? Seperti biasa diketahui jarak sebenarnya antara kota A dan kota B yaitu 60 km. Kemudian pada peta, jarak pada peta ya, pada peta 4 cm. Kemudian yang ditanyakan apa? Mana tadi? Rasio jarak antara ya. Yang ditanyakan, balik di sini, yang ditanyakan skalanya berapa? Ya. Berarti jawab. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, 60 km dan 4 cm, ini kan berbeda ya satuannya ya. Maka untuk menyederhanakannya gampang sekali. Untuk menyederhanakan perbandingan, ubah ke satuan yang lebih kecil. Berarti 60 km kita rubah satuannya ke yang lebih kecil ya. Berapa? 60 km kita rubah menjadi kilometer ke cm kali 100.000 ya, berarti menjadi 60 dikali 100.000 menjadi 6 juta cm. Kemudian nah, kalau sudah dirubah langsung kita ke ini apa, kita jawab. Nah, oh ya, Miss mau apa, mengingatkan atau di sini Miss mau menekankan kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, menyederhanakan pecahan atau menyederhanakan perbandingan, harus dirubah dulu satuannya. Kemudian ingat merubah satuan itu dari yang besar ke yang kecil. Untuk menyederhanakan perbandingan, maka ubahlah ke satuan yang lebih kecil. Misalnya ini kan kilometer dan centimeter. Kilometer dirubah ke yang lebih kecil yaitu ke centimeter. Atau misalnya ada contoh lain, di sini misalnya 2 jam. Kemudian di sini misalnya berapa? 180 menit. Misal ya. Nah, berarti bukan yang menit dirubah ke jam, tetapi yang jam dirubah ke menit. 2 jam sama dengan berapa? 60
menit ya, 60 menit per 180 menit gitu ya. Jadi ingat, yang dirubah itu yang besar ke yang kecil. Berapa? 180. Berarti kalau sudah seperti ini, maka tinggal disederhanakan. 60 per 180. Kita sederhanakan menjadi 60 per 180 menit. Kalau sudah sama seperti ini satuannya, gampang sekali untuk disederhanakan. Kita coret, tinggal coret, dibagi 60 ya. 60 dibagi 61, 180 dibagi 63. Berarti jawabannya 1:3 gitu ya. Supaya lebih gampang, maka kalau satuannya berbeda seperti ini, kita rubah dari yang besar ke yang kecil. 2 jam dirubah ke menit, jadi 60 menit. Itu bukan menit yang dirubah ke jam, tapi yang jam dirubah ke menit. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang tadi kita bahas di buku paketnya langsung aja. Nah, seperti ini, 4 cm per 60 km. 60 km kita rubah ke cm. Dirubah ke cm, jadi 6 juta. Karena dikali 100.000 ya, 6 juta cm. Kalau sudah seperti ini, cm dan cm, satuannya sudah sama, maka tinggal kita sederhanakan. Dibagi 4 ya. 4 bagi 4, 1, 6 juta dibagi 4, 1.500.000. Jadi untuk perbandingannya, perhatikan 1 berbanding 1.500.000 gitu ya. Paham untuk yang nomor 2? Sekarang kita ke latihan 1 halaman berapa nih? 183. Nanti untuk latihan kalian di learning yang ini ya, misalkan bahas supaya nanti kalian tidak bingung ketika mengisinya. Perhatikan untuk yang nomor 1, sudah tadi dicontohkan, ini gampang karena yang ditanyakan rasionya, skalanya atau perbandingannya. Jadi kita hanya harus menyederhanakannya saja. Perhatikan di sini nomor 1, sebuah desa seluas 2.000 hektar dihuni oleh 800 jiwa. Tentukan rasio antara jumlah penghuni dengan luas lahan yang tersedia. Berarti di sini yang nomor 1, lihat yang ditanyakan rasio antara jumlah penghuni dengan luas yang tersedia. Kita seperti biasa tulis diketahui. Kemudian apa yang sudah diketahui, yaitu luas desa ya. Desa sama dengan 2.000 hektar. Kemudian dihuni oleh penduduk ya, dihuni jumlah penghuni jumlah penghuni desa tersebut sebanyak 800 jiwa. Yang ditanyakan, tentukan rasio jumlah penghuni dengan luas lahan. Berarti jawab aja ya, langsung jawab. Ini paling gampang nih. Rasio sama dengan yang ditanyakan apa? Tentukan rasio antara jumlah penghuni. Berarti di sini jumlah penghuni per dengan luas lahan yang tersedia. Berarti per luas desa atau luas lahan. Nah, jumlah penghuninya sudah diketahui, luas lahannya sudah diketahui. Nanti kalian tinggal sederhanakan, gampang ya. Kemudian yang nomor 2 juga sama, tadi sudah dibahas. Yang nomor 2 sama persis dengan contoh soal yang tadi. Tapi untuk yang nomor 3 agak berbeda karena yang diketahui itu luasnya. Kalau yang tadi yang diketahui luasnya. Nah, ingat untuk yang soal perbandingannya sudah diketahui, berarti caranya yaitu dengan menggunakan permisalan. Di sini langsung aja nomor 3, diketahui
pertama diketahui dulu. Apa yang diketahui yaitu perbandingan ya, perbandingan antara panjang dengan lebar persegi panjang. Perbandingan panjang dan lebar berapa? 7:4. Kemudian luasnya (112 cm persegi. Berarti ini jawab. Oh ya, ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kelilingnya berapa ya, keliling perseginya berapa. Nah, ingat, untuk soal yang perbandingannya sudah diketahui, maka kita akan buat permisalan. Misalkan satuan pembandingnya terserah kalian, boleh misalnya di sini X, berarti karena yang diketahui luas persegi di sini, luas sama dengan untuk rumus luas itu apa? Panjang kali lebar ya. P dikali L, berarti P nya berapa? P nya 7, L nya 4, berarti 7 X dikali 4 X gitu ya. Nanti kalian selesaikan sendiri.